Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya kedengaran ya. Ini materi saya yang kesekian kalinya ya, mungkin di PDM anestesi ini terkait dengan kebutuhan seksualitas nih. Coba saya jelaskan menurut versi perawatan maternitas, karena saya memang dosen perawatan maternitas, jadi ini memang bagian saya gitu deh. Oke, izin di share screen terlebih dahulu. Suara saya terdengar atau tidak? Ya, semoga terdengar jelas ya. Kalau memang tidak terdengar, silahkan menggunakan headset ya, kemudian keraskan volume suara di laptop Anda. Headsetnya coba diputar volumenya, karena ini menurut saya materi yang menarik ya. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu terlebih dahulu seksualitas gitu ya. Jadi ada beberapa versi terkait dengan seksualitas sendiri gitu ya. Orang kadang mengkonotasikan kalau seksualitas itu hal yang tabu, kemudian suatu hal yang tidak elok untuk dibicarakan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kebutuhan seksualitas itu adalah kebutuhan yang normal atau alami, dan semua orang memang wajar kalau mempunyai kebutuhan tersendiri terhadap itu gitu ya. Jadi definisi seksualitas itu yang harus kita pelajari adalah bagaimana reproduksi itu berfungsi dan penyimpangan-penyimpangan apa yang bisa terjadi. Kemudian kalau kita nantinya menemukan pasien dengan penyimpangan tersebut, jadi kita sudah tahu bagaimana cara menyikapi dan bagaimana melakukan asuhannya gitu ya. Jadi seksualitas itu ada beberapa pakar yang mendefinisikan gitu ya. Ada satu yang mendefinisikan, yaitu segala sesuatu pada manusia yang ada kaitannya dengan maskulinitas dan feminitas. Jadi kan kalau laki-laki ya harusnya maskulin gitu ya, bukan laki-laki lahirnya tapi sifatnya justru kewanita-wanitaan. Jadi identitas gendernya yang melekat di dia itu harus sesuai dengan pencitraannya. Sedangkan seksual itu mengandung arti yang khas, yang berarti intim dan mesra dalam kaitannya dengan berbagai macam hubungan antara pria dan wanita. Nah, perilaku seksual yang normal itu harus bisa diekspresikan antara dua orang individu ya, antara laki-laki dan perempuan itu dengan pedoman untuk bisa saling menghargai, memperhatikan dan menyayangi sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kedua individu tersebut gitu ya. Bagaimana sih perilaku seksual yang normal? Nah, ini yang sehat gitu ya, dan tidak menyimpang. Nah, ini adalah dituntut dari kemampuan untuk menyesuaikan diri, bukan saja dengan kebiasaan yang umum terjadi dalam masyarakat, tetapi juga dengan kebutuhan individu tersebut, mengenai misalnya taraf bahagia dan peningkatan kebutuhan individu untuk mengembangkan kepribadiannya agar menjadi lebih baik. Jadi perilaku seksualnya itu harus mencerminkan sesuatu yang lazim dan sesuai dengan koridor kaidah yang berlaku di masyarakat, norma dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang disebut dengan perilaku seksual yang normal. Nah, apa yang dimaksud dengan penyesuaian? Tadi kan ada kalimat perilaku seksual yang normal itu harus dapat menyesuaikan diri. Penyesuaian ini artinya kemampuan untuk memperoleh pengalaman seksual tanpa rasa takut dan salah ya. Misalnya jatuh cinta dan menikah dengan partner yang dipilihnya, serta dapat memperhatikan rasa kasih sayang dan daya tarik seksual terhadap partner. Jadi dia menikah dengan lawan jenis itu menjadi suatu hal yang memang lumrah ya. Tidak ada rasa takut dan rasa bersalah ya, karena harusnya kan normal ya, tanpa penyimpangan. Dia jatuh cinta dan menikah dengan partnernya itu dipilih
sesuai dengan hasrat kasih sayang yang normal dan daya tarik seksualnya. Jadi ini disebut dengan penyesuaian gitu. Jadi kalau ada, nanti kita bahas penyimpangannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya di Thailand ada berapa jenis kelamin, 21 jenis kelamin gitu ya, itu yang lebih dari duanya kan penyimpangan yang sudah dilazimkan. Bagi masyarakat Thailand mungkin itu lazim bagi sebagian orang, tetapi kita di kehidupan Indonesia yang masih memegang erat norma agama dan adat istiadat, itu kita definisikan sebagai suatu penyimpangan seksualitas gitu ya. Itu pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan melihat tinjauan seksual dari berbagai aspek. Jadi untuk bisa menjelaskan gendernya, ketertarikannya, bagaimana dia mendefinisikan gendernya dan lain sebagainya, itu banyak faktor atau banyak aspek. Yang pertama adalah aspek biologis. Pandangan seseorang terhadap anatomi fisiologinya sendiri terkait dari sistem reproduksinya, bagaimana kemampuan organ seksualitasnya, atau apakah adanya gangguan hormonal serta sistem saraf yang berfungsi atau berhubungan dengan kebutuhan seksualnya. Jadi ini semua secara biologis harus tidak ada kelainan. Kalau terjadi proses penyimpangan sedikit, misalnya dia kelebihan hormon estrogen tertentu yang menyebabkan dia hanya tumbuh payudara dan lain sebagainya. Kalau secara biologis ada laki-laki yang hormon estrogennya berlebih sehingga dia mungkin ginekomasti gitu ya. Secara fisik memang ada gangguan gitu ya, tapi belum tentu kalau dilihat dari psikologisnya. Jadi aspek yang kedua itu adalah aspek psikologis, yaitu identitas jenis kelamin. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, di Thailand itu kan ada Tom, ada Cat, ada B, ada macam-macam. Ada Tom yang suka Cat, ada Cat yang suka B, macam-macam, silahkan dibaca. Itu kan berarti dia secara psikologis mengidentitaskan dirinya, jenis kelaminnya itu sebagai sesuatu yang lain, atau sebuah perasaan dari diri sendiri terhadap kesadaran identitasnya. Ada yang kalau kita terlahir perempuan ya harus merasa bahwa kita perempuan, itu yang normal ya. Jadi kalau misalnya saya terjebak di tubuh laki-laki, saya lahir perempuan tapi saya itu terlahir jiwanya perempuan tapi terjebak di tubuh laki-laki, itu sudah suatu kelainan ya. Jadi kalau di jiwa itu sebuah gangguan, masuk dalam PPKD ya, gangguan klasifikasi jiwa ya. Kemudian bagaimana orang tersebut memandang gambaran seksualitasnya atau bentuk konsep diri yang lain ya, bagaimana dia membentuk ideal diri, citra diri gitu ya. Nah itu aspek psikologis. Kemudian aspek sosial budaya, pandangan budaya atau kelayakan yang berlaku di masyarakat terhadap kebutuhan seks serta perilaku di masyarakat. Nah ini kadang yang berbenturan itu di sosial budaya ya. Ini yang menjadi pakem atau remnya gitu ya, supaya tidak terjadi banyak penyimpangan sebenarnya. Nah harusnya ketiga aspek tersebut dari fisiknya atau biologisnya, psikologisnya tidak melanggar aspek sosial budaya. Dia mengidentifikasikan dirinya secara fisik atau biologis dia laki-laki, ya dia mengidentitaskan secara psikologisnya dia nyaman dengan jiwa laki-lakinya dalam tubuhnya gitu ya. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangan seksualitas. Jadi walaupun kita terlahir gitu dengan kecenderungan hormon tertentu yang lebih dominan ataupun jenis kelamin tertentu yang menyertai, nah ini
sudah ada terbentuk dimulai dari masa prenatal dan bayi serta anak-anak. Masa pubertas itu mengiringi pertumbuhannya, sudah mulai jelas perkembangan sekunder dari organ seksualitasnya, serta masa dewasa muda dan pertengahan umur serta tua atau dewasa tua. Ini akan mengakhiri banyak kasus nanti akan kita bahas gitu ya. Nah, kita akan mulai dari masa prenatal dan bayi. Makanya karena ini organ seksualitas itu sudah terbentuk sewaktu masa bayi, biasanya orang tua akan melakukan pengecekan melalui USG, ultrasonografi gitu ya, bayi yang dikandungnya ini berjenis kelamin apa, supaya tidak salah dalam menyiapkan serta membimbingnya nanti ketika lahir. Karena banyak ini orang tua yang salah mengasuh, bukan salah mengasuh ya. Jadi misalnya anak yang dilahirkan sebelumnya itu cowok, terus kemudian pasangan orang tuanya ini menginginkan perempuan. Sewaktu di USG pertama kali belum kelihatan tuh bakal penisnya, kemudian divonis adalah perempuan. Ternyata yang ketika lahir karena ketutupan kaki dan lain sebagainya, ketika di USG akhirnya yang lahir laki-laki. Padahal persiapan untuk kelengkapan pakaian serta pernak-pernik yang disiapkan ketika menyambut bayi itu sudah serba pink, sudah sangat mengharapkan bayinya lahir perempuan, sehingga dia siapkan semuanya perempuan. Begitu lahir laki-laki dan harapannya tadi perempuan, kan ya dipakaikan juga, didandani seolah perempuan. Kalau hanya itu terbatas di waktu bayi mungkin belum membentuk gender ya, tetapi kalau nanti sampai kanak-kanak dan dewasa, kanak-kanak ya, apalagi kanak-kanak mainan dan lain sebagainya itu dibiasakan menjadi perempuan tadi, nah ini bahaya. Ternyata lingkungan dan orang tua juga mendukung perubahan gender yang dialaminya. Nah, ini komponen fisik dan biologis ini sudah mulai berkembang pada waktu bayi dalam kandungan, dimana pada bayi baru lahir itu wanita maupun laki-laki organ kelaminnya itu sudah mulai bisa berfungsi, dimulai dari misalnya perilaku terjadi ketika mandi, dimana bayi merasa senang gitu ya. Nah, ini senang itu yang seperti apa gitu ya, senang dibersihkan dan lain sebagainya. Nah, menurut Sigmund Freud, tahap perkembangan seksualitas ini dibagi berbagai tahap. Yang pertama adalah tahap oral, 0 sampai 1 tahun. Kepuasan dan kesenangan serta kenikmatannya dicapai dengan cara, ini karena pada 0 sampai 1 tahun kan penggunaannya oral ya, itu dengan cara menghisap, menggigit, mengunyah, bersuara. Masalah yang terjadi adalah masalah ketika menyapih atau makan. Jadi karena ini fasenya 0 sampai 1 tahun itu baru menyusu gitu ya, maka kepuasannya ya dari cara menghisap, menggigit dan mengunyah dari mulut. Nah, ini biasanya akan terjadi penyimpangan jika terjadi gangguan pemuasan. Jadi pada fase oral dia tidak tercukupi kebutuhannya, terlalu terburu-buru untuk disapih misalnya gitu ya, atau ada satu dan lain hal yang membuat masalah di situ. Nah, bisa jadi fase oralnya tidak terpenuhi dengan baik. Nanti penyimpangan di masa depan juga bisa terjadi, tapi tidak semua sih ya. Yang kedua adalah tahap anal, yaitu terjadi pada umur 1 sampai 3 tahun. Kepuasan pada tahap ini terjadi saat pengeluaran feses. Jadi makanya usia 1 sampai 3 tahun itu sebenarnya, terutama 2 tahun ya, anak sudah bisa dilatih untuk buang air besar ke kamar mandi, WC maksudnya ya. Karena anak sudah menunjukkan egosentrisnya, keakuannya, narsistiknya, cinta terhadap diri sendiri dan egois. Anak juga sudah bisa mempelajari struktur tubuhnya. Anak sudah bisa dilatih dalam hal kebersihan, bagaimana ke kamar mandi, cebok dan lain sebagainya.
Kenapa 2 tahun? Nah, ini kalau di bahasa perkembangan anak itu 2 tahun itu anak sudah bisa mampu jongkok dalam waktu lama. Jadi kemampuan untuk koordinasi keseimbangannya juga sudah mulai bagus. Mengutarakan keinginannya terhadap rangsang, kemarin kan kita belajar eliminasi ya, rangsang sphincter analnya untuk mengeluarkan feses juga sudah ada. Jadi dia bisa menceritakan rasa ingin pup dan lain sebagainya, itu sudah mulai terlatih di situ. Nah, maka tidak heran jika pada usia-usia tersebut karena fase feses gitu ya, fase anal maksudnya, fase feses itu ada beberapa anak yang senang memainkan fesesnya misalnya ya, atau dia puas ketika bisa feses di celana gitu ya. Nah itu karena ini fase anal ya, itu harus terpenuhi dulu, bukan artinya kemudian dibiarkan feses di celana, tetapi BAB di celana, tapi kita arahkan supaya bisa melampiaskan fase analnya ini di tempat yang tepat. Nah nanti kalau ini terjadi penyimpangan, maka bisa juga di kelak kemudian hari terjadi gangguan. Yang selanjutnya yaitu setelah fase oral dan fase anal, yaitu fase masa kanak-kanak, dibagi dalam usia toddler, preschool, dan school. Jadi pada fase anak ini perkembangan seksual diawali dengan perkembangan biologis dan fisik, sedangkan perkembangan psikososial pada masa ini adalah misalnya dibagi dalam fase Oedipus kompleks atau fase falik. Ini preschool ya, 3-5 tahun, toddler 3-5 tahun, di mana kepuasan anak ini terletak pada rangsangan otoerotis, meraba dirinya sendiri. Oedipus, anak mulai menyukai lawan jenis. Laki-laki akan cenderung lebih suka pada ibunya. Suka dalam artian bukan cinta atau apa gitu ya, tapi kasih sayang, lebih dekat. Begitu pula sebaliknya, belajar melalui figur orang tua. Oh, menjadi ibu itu seperti ini, menjadi ayah itu seperti ini, dan sebagainya. Yang kedua setelah Oedipus yaitu tahap laten 5-12 tahun. Nih, kepuasan anak ini mulai terintegrasi ya, menjelang pubertas ya. Tuntutan sosial, teman sebaya, geng dan lain sebagainya gitu ya. Ini banyak bertanya, membuat mereka banyak bertanya tentang hal seksual melalui interaksi dengan orang dewasa. Nah ini kalau tidak terpenuhi, dia bisa mendapatkan informasi yang salah karena dari fantasinya atau dari membaca gitu ya. Ini harus bagi orang tua sebenarnya harus ditekankan. Yang selanjutnya adalah masa pubertas. Masa pubertas 13 tahun, 12 tahun ya, sudah terjadi kematangan fisik dari aspek seksual. Makanya pubertas pertama ya. Akan terjadi kematangan secara psikososial. Perubahan secara psikologis ditandai dengan perubahan citra tubuh. Tubuhnya sudah mulai berubah ya, karena puber ya. Payudaranya yang besar, pinggulnya yang besar, wajahnya mulai halus kalau yang perempuan. Laki-laki tumbuh jakun, mulai mimpi basah, kalau perempuan menstruasi gitu ya. Dia mulai melihat tubuhnya berbeda dan mulai suka ya. Perhatian besar terhadap perubahan fisik tubuh. Ya, ini harus ditekankan bahwa oh ya kalau remaja memang seperti itu, berubah semua orang, suara kalau laki-laki menjadi lebih besar dan lain sebagainya. Perubahan lain yang biasanya berimbas yaitu di berat badan, tinggi badan, ototnya bertambah, bulu, buah dada, dan menstruasi. Nah, Sigmund Freud ini membagi tahapannya sebagai tahap genital yang terjadi pada umur lebih dari 12 tahun. Genital itu gimana? Bukan pelampiasan kebutuhan genitalia ya, bukan, tapi kebutuhan untuk kepuasan cinta terhadap lawan jenis. Nah,
Nggak heran ya, mulai remaja itu mulai tertarik sama lawan jenis, cinta monyet lah gitu ya. Kalau zaman saya dulu tuh cinta monyet gitu ya. Nah, nggak tahu sekarang monyet jatuh cinta nggak, maksudnya mulai jatuh cinta pada lawan jenis karena ketertarikan fisik gitu ya. Ini pada masa remaja itu dominan. Yang selanjutnya adalah masa dewasa muda atau pertengahan. 18 sampai 30 ini terjadi perubahan hormonal, peningkatan estrogen sebenarnya, peningkatan payudara mulai membesar gitu ya karena menikah. Ini maaf tulisannya ya, harusnya peningkatan dan penurunan nanti kalau sudah menopause ya. Cairan vagina juga sudah mulai keluar, adanya ereksi dan lain sebagainya. Nah, kalau pertengahan umur lah ini baru menurun baya 40. Kalau laki-laki mah sampai akhir ya, kalau perempuan ya ini paruh baya. Ini sudah mulai menurun, tadi estrogennya turun, payudaranya kendor, jaringan vaginanya mulai menurun dan lain sebagainya. Nah, perkembangan psikososial ini terjadi dengan hubungan intim antar lawan jenis. Adanya proses pernikahan dan mempunyai anak. Ini terjadi perubahan peran yang signifikan dari single menjadi double, kemudian menjadi triple. Nah, itu perubahan yang cepat. Kalau sudah menikah itu perannya berubah drastis. Yang semula hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan pasangan, memikirkan anaknya. Itu triple namanya. Yang selanjutnya adalah masa dewasa tua. Nah, ini sudah mulai atrofi pada dinding vagina. Ini ditandai dengan menurunnya hormon estrogen ya pada menopause. Penurunan intensitas orgasme sudah tidak sama seperti yang dulu lagi. Penurunan cairan pada wanita. Penurunan produksi semen pada laki-laki. Sementum ya, sementum itu bahan membuat sperma ya. Bukan semen buat ngecor beton gitu ya, bukan. Orgasme yang intensitasnya berkurang. Terlambatnya pencapaian ereksi dan pembesaran prostat pada laki-laki. Jadi kenapa BPH, benigna prostat hipertrofi, itu banyak terjadi pada lansia ya karena pada fase-fase ini masa dewasa tua itu prostat memang sudah mengalami pembesaran ya. Tapi itu normal atau tidaknya itu. Nah, sebelum masuk ke sana, ke selanjutnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebelum terkait dengan penyimpangan-penyimpangannya ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seksualitas, misalnya gaya hidup ya. Ada nggak penyakit yang menyertainya? Dia punya penyakit metabolik nggak? DM, asam urat, hipertensi itu kan akan mempengaruhi kemampuan seksualitasnya. Usianya dewasa muda atau tua, kondisi sosial ekonomi mapan atau tidak, fokusnya kemana, keadaan psikologisnya atau stresornya, keyakinan atau culture-nya, dan marital status. Bentar ya. Marital statusnya ini juga mempengaruhi seksualitasnya. Apakah dia menikah itu dengan bahagia? Apakah dia statusnya hubungan tanpa ikatan pernikahan? Apakah dengan pasangan yang berganti-ganti? Ini ya, faktor yang mempengaruhi seksualitas. Kemudian silahkan ditambahkan, kalian boleh belajar tentang siklus respon seksual ya, untuk pengetahuan saja. Fase-fasenya ada excitement, rangsangan, kemudian plateu dan orgasme. Ini silahkan dipelajari sendiri, kemudian diikuti dengan fase resolusi. Nah, sekarang saya akan menginjak ke gangguan fungsi seksual. Untuk yang saya tidak jelaskan itu Anda bisa mencari ya, mencarinya tapi secara teori, jangan secara yang lain ya. Jadi kan kita harus tahu juga itu misalnya seseorang mengalami gangguan pola seksualitas, dia gangguannya di fase apa? Oh, fase orgasme misalnya. Oh, berarti kenapa? Nah, itu kita bisa mengkaji.
Oh dia plateu, di fase plateunya dan lain sebagainya. Silahkan Anda pelajari. Jadi itu adalah fase-fase yang terjadi pada siklus berhubungan seksual ya. Jadi makanya harus ada variasi pemanasan dulu, jangan langsung ke fase inti ya, supaya nggak disparenia. Nah, ngomong-ngomong disparenia, ini adalah gangguan fungsi seksual pada wanita ya. Nanti saya akan bahas itu. Jadi apa sih disfungsi seksual itu? Disfungsi seksual adalah kegagalan dalam hasrat untuk mencapai kepuasan seksual ataupun dalam bentuk ketidakmampuan untuk mencapai kepuasan. Jadi dia gagal atau tidak mampu. Hal ini didasari atas kesalahan dalam penyesuaian psikoseksual atau kesalahan pengetahuan dan pengalaman seksual, bukan disadari oleh kelainan, bukan didasari oleh sebuah kelainan. Nah, macam-macamnya misalnya dia kegagalan atau ketidakmampuan mencapai kepuasan ini kalau pada laki-laki misalnya ada impotensi gitu-gitu ya. Saya akan jelaskan nanti. Kita akan ke slide dulu terkait dengan penyimpangan seksual pada orang dewasa yang lazim ada di masyarakat kita, yang bentuk kelainan perilaku seksualnya dulu ya. Jadi misalnya ada istilah kalian dengar pedofil. Pedofil itu apa? Oh, taunya orang dewasa yang menyukai anak-anak ya. Nah, pengertiannya adalah kepuasan seks yang dicapai dengan menggunakan objek anak-anak, ditandai dengan fantasi berhubungan seks dengan anak di bawah umur disebabkan karena kelainan mental organik. Nah, ini gangguan jiwa, ini biasanya disertai oleh schizofren, sadisme, dan gangguan kepribadian organik. Jadi hati-hati kalau ada aki-aki sukanya varian fantasi seksualnya ke anak-anak di bawah umur, melakukan kekerasan seksual, melakukan penyimpangan seksual ke situ. Lah ini coba dicek kejiwaannya. Atau ada nenek-nenek yang sukanya pada daun muda gitu ya, tapi jarang, lebih banyak laki-laki ya. Yang kedua adalah eksibisionisme. Mungkin tiba-tiba Anda jalan di tempat umum, ada orang yang perlihatkan alat kemaluannya. Nah, ini eksibisionisme, kepuasan seks yang dicapai dengan cara mempertontonkan alat kelaminnya di depan umum. Ini biasanya dilakukan secara mendadak, tiba-tiba, yaitu juga gangguan jiwa. Kemudian yang ketiga adalah fetisisme, menggunakan benda seks yang tidak lazim, doll gitu ya, sepatu tinggi, pakaian dalam, stocking. Nah, ini untuk kepuasan seksnya. Yang keempat yaitu transvestisme, memakai pakaian dalam lawan jenis dan melakukan peran seks yang berlawanan. Belum sampai ke transseksual, tetapi dia lebih suka menggunakan pakaian dalam kelamin yang berbeda. Kalau sudah transseksual, transgender gitu ya, ini ditandai dengan pasien itu tidak senang terhadap alat kelaminnya sehingga pengen ganti operasi kelamin LL itu ya kan, yang semula AF gitu ya, lihat dirinya kok kayak gini gitu ya, kemudian dia pengen operasi kelamin yang lebih, menurut dia lebih pas gitu ya. Nah, ini sudah kalau diikuti oleh perubahan kelamin namanya transseksual, transgender, bukan transpuan ya. Karena kalau transpuan laki-laki menjadi perempuan. Nah, kalau laki-laki menjadi perempuan apa? Kayak itu ya, ayahnya siapa itu, artis luar negeri itu. Ada yang sekian lama hidup sebagai laki-laki terus pengen berubah jadi perempuan. Banyak kan artis di luar negeri. Ayahnya Kendall Jenner gitu ya, jadi ibunya sekarang gitu ya. Yang selanjutnya kelainan adalah voyeurisme atau skophilia, dimana kepuasannya itu dicapai dengan melihat alat kelamin orang lain atau aktivitas seks. Dia melihat tontonan seksual dari orang lain. Nah, ini kalau ada orang seperti itu, Anda seperti itu, melihat kelamin orang lain dan melihat aktivitas seks orang lain. Suami kok menyuruh istrinya berhubungan seks dengan orang lain, kemudian dia nonton, wah itu sudah skophilia, kelainan tuh. Masokisme dicapai melalui kekerasan, harus disakiti dulu dia.
baru mencapai puas gitu, orgasme gitu. Nah, itu masokisme. Nah, bedanya kebalikannya dengan sadisme. Kalau sadisme itu yang menyakiti objeknya. Jadi kalau sadisme ketemu masokisme ya klop ya. Misalnya korban perkosaan dan lain sebagainya. Homo dan lesbian ini ketertarikan sama jenis. Zoofilia ini menggunakan objek binatang. Sodomi ini hubungan melalui anus. Nekrofilia itu menggunakan objek mayat. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba suka menggali mayat diajak berhubungan seksual, lah itu namanya nekrofilia. Koprofilia itu menjijikkan ya, menggunakan objek feses. Urolaknia ini menggunakan urin untuk diminum. Cunnilingus, oral seks pada laki-laki untuk memuaskan keinginannya. Felaksio ini kebalikannya ya. Froterisme atau friksionisme adalah cara menggosok-gosokkan. Tiba-tiba di tempat umum ada yang gosok-gosok gitu ya, kemaluannya gitu ya, pada pantat wanita di depannya gitu ya, di toilet, di bis gitu ya. Itu namanya fretorisme atau friksionisme. Hati-hati, banyak di sekitar kita orang yang seperti itu. Jadi makanya kenapa kita dilarang berdesak-desakan, bercampur baur, ya itu bukan terjadi yang kayak gitu. Goronto itu senangnya berhubungan dengan lansia. Mungkin takut ininya hamil gitu ya, kalau anak muda yang suka pada lansia gitu. Kan ada ya, ada di Indonesia tapi ada ya, sukanya nini gitu ya. Frotage suka meraba-raba tapi tidak ingin diketahui. Nah, pornografi itu suka ketergantungan pornografi. Nah, ini penyalahgunaan sekarang ya, banyak situs, banyak gambar gitu yang merusak mental anak bangsa dengan pornografi gitu ya. Ini kalau ada orang yang puas gitu jika sudah membuat itu dan menemukan rangsangan pada orang lain, ini gangguannya. Nah, bentuk abnormalitas seks akibat dorongan seks abnormal. Makanya terjadi sekarang karena kelainan tersebut bukan tidak terpenuhi ya. Dia banyak sekali prostitusi, itu bentuk penyimpangan seks dengan pola dorongan seks yang tidak wajar. Ya. Menyalurkan kebutuhan seksnya itu dengan berbagai variasi. Misal wanita biasanya disebabkan karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan misalnya karena yang abnormal. Perzinaan, rigiditas, ketidakmampuan wanita mencapai orgasme, impotensi, ketidakmampuan laki-laki mempertahankan ereksi, ejakulasi dini, ejakulasi beberapa detik setelah penetrasi. Makanya ada ramuan Madura ya, rahasia mertua gitu, udah nggak lazim kayaknya. Nah, vaginismus ini adalah peristiwa yang ditandai dengan kejang berulang, gancet gitu ya. Ini kan banyak gancet orang yang lagi bukan pasangannya, atau kemarin ada melakukan coitus itu hubungan seksual dengan orang lain di makam gitu, hanya gancet tuh alat kelaminnya laki-laki nggak bisa dikeluarkan dari perempuan. Ini biasanya karena vaginismus, bisa karena psikologis yang lagi stres, tidak rileks, takut dan lain sebagainya tadi, akhirnya malah gancet. Disparenia itu kesulitan dalam melakukan senggama ya, coitus, biasanya sakit pada organ kelamin wanita saat coitus. Anorgasme, kegagalan dalam mencapai klimaks dan lain sebagainya. Ini cukup untuk menjadi pengetahuan saja ya. Nah, ini siklus respon seksual. Ada tahap sukacita gitu ya, merupakan tahap awal dalam respon seks pada wanita dengan baik. Nah, ini dibaca sendiri ya. Ada beberapa literatur itu yang membaginya itu tadi yang pertama tadi saya jelaskan. Jadi dia ada fase yang pertama itu fase perangsangan, kemudian plateau,
kemudian orgasme dan resolusi. Tapi di beberapa teori itu ya tadi suatu itu kestabilan sama ya, kalau fase puncaknya sama, kemudian resolusi itu sama juga, peredaan. Dibaca sendiri ya, sudah dewasa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah seksual tadi, orientasi seksualnya berbeda, laki-laki suka laki-laki, jadi cat, jadi tom, jadi gay, jadi lesbi gitu ya misalnya. Biasanya karena tidak adanya role model, tidak ada. Jadi kalau laki-laki itu harus ada peran ayah, setidaknya yang menggantikan peran ayah gitu ya. Misalnya ayahnya meninggal ya harus ada kakek yang mendidik dia. Jadi dia tahu laki-laki itu berperan seperti apa, kemudian bagaimana menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi role modelnya ada. Kalau terjadi masalah seksual itu biasanya terjadi karena gangguan struktur atau fungsi tubuh, trauma, obat, abnormalitas anatomi dan lain sebagainya. Kurang pengetahuan, pernah mengalami penganiayaan fisik dalam hubungannya dengan laki-laki itu nggak selalu mendapatkan kekerasan baik itu seksual dan kekerasan fisik, sehingga dia nggak suka lagi sama laki-laki, sukanya pada perempuan yang kelaki-lakian. Secara fisik dia laki-laki tapi hatinya lembut. Nah ini jadinya kayak lesbi ya. Konflik terhadap nilai dan kehilangan pasangan karena perpisahan atau kematian ini bisa merusak ya kalau dia tidak tahan. Masalah keperawatan yang bisa ditegakkan yaitu misalnya perubahan disfungsi sosial, pola seksual, ketakutan bayi cacat akibat koitus, rasa nyeri karena tidak cukupnya cairan vagina, perasaan takut hamil dan lain sebagainya. Intervensinya memberikan penkes dan konseling tentang kebutuhan dan masalah seksualitas, mencegah isolasi sosial, mengurangi dorongan seks dan meningkatkan citra diri dan harga diri pasien. Ajak ngobrol, beri support, beri motivasi hingga harga dirinya naik. Itu saya sedikit tambahkan itu semua mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kenapa sih kita belajar seksualitas ya, supaya Anda semua itu nantinya akan paham terhadap penyimpangan. Jadi kalau misalnya lihat di jalan nanti ya, era kalian ada cat, ada tom, ada bi, ada macam-macam. Saya suka heran tuh kalau bi suka tom, tom suka bi suka gay suka gitu tuh. Dia tidak sadar bahwa itu sebenarnya penyimpangan dan harus diluruskan sebenarnya. Tapi karena mungkin di Thailand itu kan masyarakatnya lebih plural, lebih norma-normanya tidak dianut dengan baik, sehingga kontrol sosial dan kontrol lingkungannya itu lemah, sehingga itu merupakan hak asasi menurut mereka. Jadi ya akhirnya biasa di tempat mereka. Tapi kalau di Indonesia ya tidak bisa itu berkembang ya, kita berbenturan dengan norma. Jadi secara agama pun itu dilarang. Jadi ya kalau ada salah dua dari kalian yang sudah merasa seperti itu ya dikaji dulu. Kok saya cenderung orientasi seksualnya suka sama sesama jenis ya, saya laki-laki tapi kalau lihat perempuan seseksi apapun kok nggak tertarik gitu ya, tapi sukanya pada laki-laki yang maco atletis gitu ya. Ya coba dikaji ulang, kemudian dikonsultasi dengan psikolog, psikiater untuk penanganan yang tepat. Tidak bisa dibiarkan ya gitu. Kita tidak bisa alih-alih itu kebebasan hak asasi ya, tetapi kita memandangnya sebagai suatu gangguan jiwa yang harus dibenahi gitu ya.
Kalau ada yang pernah trauma dengan hubungan masa lalu yang suram dengan pasangan lain jenis, kemudian sekarang memilih dengan satu jenis gitu ya, seperti tadi, tidak pernah disakiti oleh laki-laki, kemudian dia tidak suka lagi dengan laki-laki tapi suka dengan perempuan yang seperti laki-laki karena hatinya lembut. Nah itu pun bisa diterapi, intinya seperti itu. Oke, semoga ini bisa memahamkan Anda semuanya bahwa di Indonesia pun sebenarnya kalau mau dituruti itu banyak sekali definisi penyimpangan seksual tadi, tapi mungkin tabu untuk dibahas. Dan kalau akhir-akhir ini sih sudah banyak ya, tapi cuma ada transpuan dan lesbian gay gitu ya. Kalau yang kayak tadi saya sebutkan 27 sih enggak, kayaknya belum diterima, janganlah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.